Kondisi pelemahan ekonomi global yang terjadi saat ini akan terus berlanjut hingga tahun depan. Kondisi tersebut akan membuat daya beli masyarakat terganggu dan membuat lemahnya permintaan di pasar. Hal ini berdampak pada perusahaan dengan melakukan efisiensi karyawan dan PHK. Dan kita kali ini akan membahas seperti apa sebenarnya dampak PHK yang terjadi di Indonesia. Dan kemudian kalau kita bicara mengenai dampak PHK, saya sedikit mengutip dari data Kementerian Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan dari bulan Januari hingga September 2022, ini data yang saya dapatkan, terjadi pemutusan hubungan kerja sebanyak 10.765 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, di mana dari 28 provinsi di Indonesia, Provinsi Banten yang paling besar terjadi pemutusan hubungan kerja, yaitu mencapai 34,40%. Ini data prolog dulu sebelum saya masuk ke dalam informasi terkait dengan maraknya PHK. Kemudian kita akan bicara mengenai PHK sendiri. Kalau bicara mengenai program utama BPJS Ketenagakerjaan, ada jaminan yang mungkin kita bisa lihat, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Nah, jaminan-jaminan ini semuanya memang sudah tertuang dalam undang-undang, yaitu kalau kita bicara mengenai undang-undangnya, sudah diperbarui tanggal 1 Januari 2014. Ini merupakan ratifikasi dari undang-undang sebelumnya, yaitu di nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai klaim dana BPJS Ketenagakerjaan. Klaim dana BPJS Kesehatan ataupun ke JHT sebagian kerja yang terputus akibat tadi karena misalkan PHK, ada dua, yaitu yang pertama adalah klaim dana JHT, yaitu sebagian klaim 10%. Biasanya ini diberikan kepada karyawan yang masih aktif bekerja, di mana perusahaannya masih membayarkan dana BPJS Ketenagakerjaannya. Kemudian klaim 30% ini diberikan kepada karyawan yang rencananya akan mengambil KPR. Biasanya mereka menggunakan KPR dan menggunakan dana klaim dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir adalah klaim dana JHT, di mana 100% dibayarkan apabila karyawan tersebut mengalami pensiun ataupun pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yang kita bicara mengenai pekerjaan-pekerjaan yang mengajukan JKP. Kalau tadi dari bulan Januari hingga bulan September sudah ada 10.000 lebih tenaga kerja. Ini tenaga kerja tetap ya, 10.000 lebih ini. Kemungkinan ada lebih dari 10.000 tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Seperti sektor industri barang konsumsi. Di sini bisa kita bicara mengenai tadi industri sepatu, kemudian juga di sini juga ada rokok, kemudian juga industri lain yang berhubungan dengan konsumsi harian masyarakat. Kemudian industri dasar kimia, ini salah satunya juga terkena imbas. Kita pikir ketika pandemi industri kimia cukup baik, ternyata juga berimbas karena sejumlah harga kebutuhan dasar dari kimia yang biasa impor dari negara-negara lain, karena adanya isu krisis global akibat Ukraina dan juga Rusia berkonflik, harga-harga komoditi kimia yang kita masih impor naik sehingga industri juga harus mengetatkan ikat pinggang. Kemudian juga perdagangan dan jasa, ini salah satu yang terkena dampak cukup signifikan kalau kita bicara terutama terkait dengan industri perdagangan dan jasa. Jasa seperti F&B, ya, hotel, seperti itu, kemudian restoran, semua ini terdampak ketika COVID-19. Meskipun sekarang kebijakan PPKM, kemudian juga kebijakan tentang lockdown sudah tidak banyak diberlakukan di Indonesia.